Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin mempresentasikan materi termodinamika tentang kesetimbangan kimia. Di mana tugas presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah dari termodinamika. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Pramis Nawasari, dan juga ada rekan-rekan saya, ada Casika Dwi Putri, ada Ailsa Asmiandini, ada Nadia Sarin, ada Fahma Almifra, dan juga ada Desti Sofyani. Di sini kita ada latar belakang. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang mengenai termodinamika. Termodinamika adalah suatu tool yang sangat berguna dalam memahami kesetimbangan kimia yang terjadi secara alami. Energi bebas Gibbs adalah salah satu dari parameter termodinamika yang menyatakan apakah kelangsungan suatu reaksi terjadi secara spontan atau tidak spontan. Komposisi setimbang reaksi ditentukan oleh delta G dan juga K. Nilai G akan berubah seiring dengan perubahan komposisi kimia reaktan menjadi produk. Kriteria termodinamika untuk perubahan spontan pada suhu kan komposisinya hingga energi Gibbs-nya minimum. Jadi kesetimbangan kimia itu berhubungan dengan energi bebas Gibbs. Kalau misalnya dalam kesetimbangan energi bebas Gibbs itu akan meminimalkannya sehingga energinya itu akan kurang dari nol. Nah, pada P dan T konstan, perubahan kimia akan bergerak ke arah penurunan energi bebas Gibbs. Nilai G akan berubah seiring dengan perubahan komposisi kimia ketika reaktan menjadi produk. Energi bebas Gibbs sangat bervariasi dalam satu campuran reaksi. Jika sangat sedikit reaktan yang berubah menjadi produk sebelum G mencapai nilai minimum, maka reaksi tidak berjalan. Karena energi Gibbs minimum terjadi sangat dekat dengan reaktan. Jika sebagian besar produk harus terbentuk sebelum G mencapai nilai minimumnya, maka reaksi berjalan. Karena energi Gibbs minimum terjadi sangat dekat dengan produk. Reaksi mencapai keseimbangan dengan jumlah reaktan dan produk yang kurang lebih sama dalam campuran dengan nilai delta G sama dengan nol. Dalam konteks ini, energi bebas Gibbs atau delta G menjadi parameter utama untuk menentukan arah reaksi dan juga posisi kesetimbangan. Boleh di next. Kita akan membahas mengenai energi bebas Gibbs. Energi bebas Gibbs biasanya dilambangkan dengan delta G adalah fungsi termodinamika yang digunakan untuk memprediksi spontanitas suatu reaksi kimia dan arah pergerakannya. Nah, persamaan energi bebas Gibbs itu adalah delta G sama dengan delta H dikurang T dikali delta S. Untuk delta G-nya sendiri merupakan perubahan energi bebas Gibbs. Untuk delta H merupakan perubahan entalpi. Untuk T merupakan suhu yang dinyatakan dalam Kelvin. Serta untuk delta S merupakan perubahan entalpi. Nah, untuk delta G kurang dari nol itu berarti reaksinya spontan dan cenderung berjalan ke arah produk. Jika delta G sama dengan nol, maka sistemnya itu berada dalam keadaan setimbang. Jadi, jika delta G-nya lebih besar dari nol, maka reaksinya tidak spontan, cenderung bergerak ke arah reaktan kecuali ada energi eksternal. Nah, hubungan energi bebas Gibbs dengan kesetimbangan kimia. Ketika reaksi mencapai kesetimbangan, tidak ada kecenderungan untuk maju atau balik sehingga delta G-nya itu sama dengan nol. Nah, dalam kondisi ini, rumus delta G-nya itu atau persamaannya itu menjadi delta G sama dengan delta G dalam keadaan standar ditambah RT ln Q. Untuk delta G-nya sendiri itu tadi energi bebas Gibbs pada kondisi tertentu. Untuk delta G yang ada derajatnya itu artinya delta energi bebas Gibbs standar, yaitu kondisi standarnya 1 atm, 298 Kelvin dan juga konsentrasinya 1 molar. Untuk Q sendiri itu merupakan koefisien reaksi, yaitu rasio konsentrasi produk terhadap reaktan pada kondisi tertentu. Ini tuh didapat dari persamaan itu reaksinya. Nah, untuk R itu konstanta gasnya, serta untuk T-nya itu suhu dalam Kelvin. Nah, K pada keadaan setimbang Q itu sama dengan K atau konstanta kesetimbangannya. Untuk delta G-nya itu sama dengan nol. Terus kalau misalnya dalam keadaan setimbang itu delta G-nya sama dengan min RT ln K, karena si Q-nya itu tadi sama dengan K pada keadaan standar. Nah, hubungan energi bebas itu dengan keseimbangan kimia selanjutnya yaitu mengenai interpretasi hubungan delta G standar dan K. Jika delta G standarnya kurang dari nol, maka K-nya itu akan lebih dari satu, yang dimana artinya kesetimbangan mendukung pembentukan produk atau reaksi cenderungnya ke arah produk atau ke kanan. Sedangkan kalau misalnya delta G standarnya itu lebih dari nol, maka K-nya itu akan lebih dari satu, yang berarti kesetimbangan mendukung keberadaan reaktan. Nah, jika delta G standar sama dengan nol, maka K-nya itu sama dengan satu, yang artinya konsentrasi reaktan dan produk setara pada kesetimbangan. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ailsa. Dan selanjutnya reaksi pada keseimbangan. Pada keseimbangan, hasil kali bagi reaksi memiliki nilai tertentu yang disebut konstanta keseimbangan yang dilambangkan dengan K. Nah, secara umum, untuk mencari konstanta keseimbangan itu rumusnya K sama dengan aktivitas produk dibagi aktivitas reaktan. Dalam reaksi AA ditambah BB menjadi CC ditambah DD, rumus konstanta keseimbangannya adalah aktivitas dari atom C dipangkatkan dengan koefisiennya dikali dengan aktivitas dari senyawa D dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi dengan aktivitas dari senyawa A dipangkatkan dengan koefisiennya dan dikali aktivitas dari senyawa B dikalikan dengan koefisiennya.
Nah, untuk nilai aktivitasnya sendiri itu dapat diperkirakan di mana pada fasa padat dan cairan A-nya itu sama dengan 1, pada fasa gas A-nya itu sama dengan tekanannya dalam satuan atm, dan dalam fasa larutan aktivitasnya sama dengan konsentrasi molarnya. Boleh di next. Nah, tadi udah dijelasin juga sama Pramesti sebelumnya bahwa rumus dari energi bebas Gibbs itu adalah awalnya delta G ditambah delta G standar sama dengan delta G sama dengan delta G standar ditambah RT ln K, di mana dalam kondisi kesetimbangan delta G itu sama dengan 0, sehingga didapat rumus bahwa delta G standar sama dengan min RT ln K. Nah, K-nya sendiri itu dikenal dua macam, yaitu KC dan KP, di mana KC itu hanya memasukkan molaritas dari fasa gas dan fasa larutan, sedangkan Kp hanya mengikutsertakan tekanan parsial dari fasa gas. Boleh di slide sebelumnya dulu. Nah, untuk reaksi pada tingkat makroskopis itu, reaksi terlihat sudah berhenti setelah reaksi antara B dan C berlangsung sampai titik di mana energi bebas Gibbs dari sistem telah diminimalkan. Sedangkan reaksi pada tingkat mikroskopis, kesetimbangan reaksi terjadi apabila laju reaksi ke arah kanan sama dengan laju reaksi ke arah kiri. Boleh di next. Nah, ini ada kurva perbandingan antara konstanta kesetimbangan dengan energi Gibbs-nya, di mana semakin tinggi konstanta keseimbangannya, maka energi Gibbs-nya itu semakin kecil. Nah, untuk kurva yang di sini itu dikali 10, artinya bahwa kurva itu dikali 10 artinya diperbesar dengan faktor 10 kali lipat dari kurva yang ada di sebelah kirinya. Boleh di next. Di sini ada kesimpulan dari kriteria termodinamika dari spontanitas, di mana reaksi bakal spontan apabila kondisinya pertama, jika reaksi bersifatnya eksotermis, di mana delta H-nya kurang dari 0 dan delta S-nya lebih dari 0, atau delta H perubahan entalpinya kurang dari 0 dan perubahan entropinya lebih dari 0, maka delta G-nya akan kurang dari 0 dan konstanta keseimbangannya lebih dari 1 pada kondisi semua suhu. Yang kedua, jika reaksi bersifat eksotermis, di mana perubahan entalpinya kurang dari 0 dan perubahan entropinya kurang dari 0 juga, maka akan menghasilkan perubahan energi bebas Gibbs kurang dari 0 dan konstanta keseimbangan lebih dari 0 jika suhunya itu kurang dari perubahan entalpi maupun perubahan entropinya. Lalu, pada reaksi yang bersifat endotermis, di mana perubahan entalpinya itu lebih dari 0 dan perubahan entropinya lebih dari 0, maka akan menghasilkan energi bebas Gibbs yang kurang dari 0 dan konstanta keseimbangan lebih dari 1. Jika suhunya itu lebih dari perubahan entalpinya atau perubahan entropinya. Lalu yang terakhir, jika reaksi itu bersifat endotermik, di mana perubahan entalpinya lebih dari 0 dan perubahan entropinya kurang dari 0, maka menghasilkan energi bebas Gibbs kurang dari 0 dan konstanta keseimbangan lebih dari 1 jika dalam kondisi suhunya itu 0. Selanjutnya ada reaksi gabungan dalam bioenergi. Nah, pertama ada fungsi adenosin trifosfat. ATP merupakan molekul penting dalam bioenergi yang berfungsi menyimpan energi dari oksidasi makanan dan kemudian mendistribusikan energi tersebut untuk berbagai proses seperti kontraksi otot, reproduksi, dan penglihatan. Nah, inti dari fungsi ATP adalah hidrolisis gugus fosfat terminalnya menjadi adenosin difosfat atau ADP dan ion fosfat anorganik HPO 4 kali 2 min yang menghasilkan energi yang tersedia untuk digunakan dalam reaksi lain. Seperti pada sama reaksi yang tertera di layar, nah, reaksi ini bersifat eksergonik di bawah kondisi yang ada di dalam sel dan dapat mendorong reaksi endergonik ke depan jika tersedia enzim yang sesuai untuk memasakkan reaksi. Nah, reaksi ini bersifat eksergonik dengan nilai standar biologis energi Gibbs sekitar minus 31 kJ per mol, membuat ATP ideal untuk mendorong reaksi endergonik lainnya. Oke, selanjutnya ada aksi ATP tergantung pada ikatan yang memiliki kekuatan menengah. Nah, dengan demikian ATP bertindak sebagai donor fosfat ke sejumlah asetal seperti glukosa, tetapi diisi ulang dengan gugus fosfat baru oleh donor fosfat yang lebih kuat dalam langkah-langkah fosforilasi dalam siklus respirasi. Selanjutnya, masuk oksidasi glukosa. Oksidasi glukosa menjadi CO2 dan H2O oleh O2 merupakan proses pemecahan makanan yang mengarah pada pembentukan ATP. Pemecahan glukosa di dalam sel dimulai dengan glikolisis,
kemudian oksidasi parsial glukosa oleh nikotinamida adeninukleotida atau NAD7+ menjadi ion pirufat CH3COCO2-. Nah, oksidasi glukosa oleh NAD+ menjadi ion pirufat menjadi delta G sama dengan minus 147 kJ per mol pada suhu darah. Dalam glikolisis, oksidasi satu molekul glukosa digabungkan dengan konversi bersih 2 molekul ADP menjadi 2 molekul ATP. Dengan yang maksudnya tuh jadi 2 molekul ATP itu dikonsumsi dan 4 molekul ATP terbentuk. Nah, sehingga reaksi bersih glikolisis ada pada sama reaksi di bawah. Selanjutnya, energi Gibbs reaksi standar biologis adalah dihitung dari minus 147 dikurang 2 dikali minus 31 kJ per mol sama dengan hasilnya minus 85 kJ per mol. Reaksi ini bersifat eksergonik dan oleh karena itu spontan di bawah kondisi standar biologis. Jadi oksidasi glukosa digunakan untuk mengisi ulang ATP. Jadi oksidasi glukosa itu kan merupakan bagian dari metabolisme yang menghasilkan energi melalui proses glikolisis, siklus asam sitrat, dan fosforilasi oksidatif. Nah, di glikolisis, proses ini terjadi di sitosol dan melibatkan 10 reaksi yang dikatalisis oleh enzim. Glikolisis dimulai dengan pemecahan satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat, menghasilkan NADH dan ATP. Contohnya, fosforilasi awal glukosa menjadi glukosa 6-fosfat didorong oleh konsumsi 1 ATP. Nah, yang kedua ada siklus asam sitrat, di mana ion pirufat dioksidasi menjadi CO2, menghasilkan NADH, FDH 2 kali, dan sedikit ATP. Nah, yang ketiga ada fosforilasi oksidatif, di mana elektron dari NADH dan FADH 2 kali digunakan untuk mengurangi oksigen menjadi H2O sambil menghasilkan ATP dalam jumlah yang besar. Nah, proses ini tuh sangat efisien dalam metabolisme aerobik, tetapi glikolisis juga dapat terjadi secara anaerobik, di mana oksigen tidak terlibat. Nah, energi Gibbs dari standar pembakaran glukosa adalah minus 2.880 kJ per mol. Siklus asam sitrat dan fosforilasi oksidatif menghasilkan sebanyak 38 molekul ATP untuk setiap molekul glukosa yang terkumpul. Setiap molekul ATP mengekstrak 31 kJ dari 2.880 kJ yang disuplai oleh 1 mol CHO 6.128 atau dalam kurung 180 gram glukosa sehingga 1.178 kJ disimpan untuk digunakan nanti. Oleh karena itu, oksidasi aerobik glukosa jauh lebih efisien daripada glikolisis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk pada kesetimbangan transfer proton. Menurut teori asam basa dari Bronsted-Lowry, asam adalah donor proton dan basa adalah akseptor proton. Proton yang dalam konteks ini berarti ion hidrogen. Nah, hidrogen ini sangat mudah bergerak dan asam serta basa dalam air selalu berada dalam kesetimbangan dengan rekan-rekannya yang terdeprotonasi dan terprotonasi serta ion hidronium. Di sini ada reaksi asam Ha dengan H2O. Reaksi ini menunjukkan sifat asam Ha sebagai donor proton dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Yang dimana Ha ini berperan sebagai asam karena ia melepaskan proton H+. Kemudian H2O-nya berperan sebagai basa karena dia menerima proton H+. Untuk hasil reaksinya, amin adalah basa konjugasi yang berasal dari asam Ha dan H3O+ adalah asam konjugasi yang berasal dari basa H2O. Kemudian yang kedua ada reaksi basa NH3 dengan H2O. Reaksi ini menunjukkan sifat basa NH3 sebagai akseptor proton. Persamaan reaksinya berupa NH3 plus H2O menjadi NH4 plus OH-. Nah, NH3 ini berperan sebagai basa karena menerima proton H+, sedangkan H2O-nya ini berperan sebagai asam karena dia melepaskan proton H+. Untuk hasil reaksinya, NH4+ adalah asam konjugasi dari basa NH3 dan OH- adalah basa konjugasi dari asam H2O. Jadi untuk proton H+-nya berpindah dari asam ke basa. Serta kesetimbangan bergantung pada kekuatan relatif asam dan basa yang ditentukan oleh konstanta kesetimbangan atau Ka untuk asam dan Kb-nya untuk basa. Kemudian di sini ada teori Bronsted-Lowry yang memberikan pemahaman yang luas tentang asam basa melalui konsep protonasi atau penerimaan proton dan deprotonasi atau pelepasan proton yang berlaku tidak hanya dilarutkan berair tetapi juga dalam pelarut non-air atau bahkan di sistem gas. Yang pertama ada konsep protonasi dan deprotonasi. Untuk protonasinya, proses di mana suatu senyawa menerima proton H+ sehingga bertindak sebagai basa menurut teori Bronsted-Lowry. Contohnya di sini ada reaksi NH3 ditambah H+ menjadi NH4+. Nah, di sini NH3 ini menerima proton dan menjadi NH4+. Kemudian yang kedua ada deprotonasi, proses di mana suatu senyawa melepaskan proton H+ sehingga bertindak sebagai asam. Dan menurut teori Bronsted-Lowry, contohnya ada reaksi H2O menjadi OH- plus H+. Nah, di sini H2O ini melepaskan proton dan menghasilkan OH-. Teori Bronsted-Lowry memperluas definisi asam basa dengan menghilangkan ketergantungan pada keberadaan ion H+ bebas di larutan. Dalam pelarut non-air seperti amonia cair atau NH3 atau asam asetat,
Transfer proton tetap terjadi meskipun ion H+ tidak terlarut seperti di air. Contohnya itu ada reaksi NH4+ ditambah NH2- menjadi 2NH3. Di sini tuh NH4+ adalah asam yang melepaskan H+, dan NH2- adalah basa yang menerima H+. Kemudian dalam sistem gas, transfer proton dapat terjadi di antara molekul gas tertentu, misalnya HCl ditambah NH3 menjadi NH4Cl. Kemudian konsep protonasi dan deprotonasi dijelaskan lebih lanjut melalui konstanta ionisasi asam atau Ka dan basa Kb. Untuk asam, semakin besar Ka-nya, maka semakin mudah suatu asam melepaskan H+ atau dinamakan deprotonasi. Nah, untuk basa, semakin besar Kb-nya, maka semakin mudah suatu basa menerima H+ yang disebut sebagai protonasi. Nah, di sini ada hubungan antara Ka dan Kb untuk asam dan basa konjugasi. Untuk Ka dikali Kb sama dengan Kw, di mana Kw-nya adalah konstanta ionisasi air 1 kali 10 pangkat min 41 pada suhu 25 derajat Celcius. Jadi protonasi dan deprotonasi dalam teori Browser-Lowry menjelaskan transfer proton secara universal tanpa bergantung pada ion H+ bebas. Rumus Ka, Kb, dan Ka dikali Kb sama dengan Kw ini memungkinkan analisis kuantitatif kekuatan asam basa dan membantu memahami reaksi di berbagai kondisi, termasuk pelarut non-air dan fase gas. Untuk slide selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan. Selanjutnya adalah pengaruh luar pada konstanta keseimbangan menurut prinsip Likert-Lyer. Selanjutnya. Nah, prinsip Likert-Lyer itu menyatakan bahwa ketika sebuah sistem yang berada dalam kesetimbangan mengalami gangguan, komposisi sistemnya itu akan menyesuaikan diri untuk meminimalkan efek gangguan tersebut. Nah, ketika sistem kesetimbangannya terganggu, misalnya dengan perubahan tekanan, konsentrasi, atau suhu, sistem itu akan bergeser untuk mengurangi dampak gangguan tersebut. Jadi prinsip ini itu adalah panduan empiris, namun harus dilengkapi dengan analisis termodinamika untuk menentukan berapa nilai konstanta baru untuk kesetimbangannya. Selanjutnya. Nah, ini faktor-faktor yang dapat menggeser kesetimbangan. Yang pertama itu faktornya adalah faktor konsentrasi. Jadi, seperti yang contohnya ini, persamaan dari KSCN itu tuh tidak berwarna. Ketika ditambahkan dengan FeNO3 3 kali, itu berubah warna menjadi kuning pucat. Kemudian, menghasilkan FeSCN 2+ itu berubah warna menjadi merah. Jadi, bisa dilihat di gambarnya ini, ketika penambahan KSCN atau FeNO3 itu akan menggeser kesetimbangan ke arah kanan, sehingga konsentrasi dari FeSCN2+ itu akan bertambah, menyebabkan NO3 dan KNO3-nya itu bertambah. Selanjutnya. Nah, faktor yang kedua itu adalah suhu. Jadi, reaksi terhadap gangguan suhu itu sangat berpengaruh pada sifat-sifat dari termokimia dari spesies yang terdapat dalam sistem kesetimbangan tersebut. Jadi, ketika suhu dinaikkan, komposisi kesetimbangan reaksi eksotermiknya itu akan cenderung bergeser ke arah yang reaktan. Jadi, reaktan itu yang kirinya. Kemudian, komposisi kesetimbangan reaksi endotermik akan cenderung bergeser ke arah produknya. Nah, ini contohnya seperti yang itu sudah dijelaskan tadi, endotermiknya itu bergerak ke kanan, yaitu ke produknya, dan eksotermiknya itu akan bergeser ke kiri, yaitu ke reaktannya. Nah, jika delta H-nya itu positif, maka reaksinya itu bergerak ke arah produk bersifat endoterm, dan reaksi ke arah reaktan itu bersifat eksoterm. Boleh next slide. Nah, ini untuk lebih jelasnya, jadi suhu itu dapat mengubah konstanta keseimbangan. Jadi, kalau ketika di reaksi eksotermik di dalam posisi ini tuh delta H-nya itu negatif. Jadi penurunan suhu, nilai temperatur jadi T itu temperatur dan delta S-nya itu entropi. Jadi ketika penurunan suhu, delta delta S-nya itu menjadi lebih kecil, sehingga delta G atau energi bebasnya itu menjadi lebih negatif. Nah, reaksinya itu seperti bisa dilihat ini, reaksinya akan bergeser ke produk untuk melepaskan lebih banyak panas dan mengurangi energi dari sistemnya. Nah, ketika peningkatan suhu, nilai temperatur delta S-nya itu menjadi lebih besar, sehingga delta G-nya atau energi bebasnya juga menjadi mungkin lebih positif gitu ya. Jadi reaksinya itu akan bergeser ke arah reaktan. Tujuannya itu untuk apa? Untuk menyerap panas dan meningkatkan energi dari sistem. Kemudian ini di reaksi endotermiknya, ini posisinya delta H-nya itu positif. Jadi ketika penurunan suhu, nilai dari temperatur delta S itu menjadi lebih kecil, sehingga energi Gibbs-nya itu menjadi lebih positif, sehingga reaksinya akan bergeser ke arah reaktan. Ketika peningkatan suhu, reaksinya itu akan bergeser ke arah produknya gitu. Untuk selanjutnya. Nah, kemudian faktor yang ketiga itu adalah tekanan atau volume. Jadi bisa tekanan volume. Nah, jadi untuk sistem yang melibatkan fasa gas, gangguan seperti tekanan terhadap sistem kesetimbangan itu sangat berpengaruh sekali. Jadi ketika penambahan tekanan atau pengurangan volume itu akan memacu sistem untuk memperkecil pengaruh tekanan dengan cara mengurangi jumlah molekulnya. Kemudian untuk pengurangan jumlah molekulnya itu akan menyebabkan frekuensi dari jumlah molekulnya itu bertumbukan dengan dinding. Maka sehingga
kenaikan tekanannya itu menjadi lebih minimum gitu. Jadi penambahan tekanan atau pengurangan volume itu akan menggeser kesetimbangan ke arah yang jumlah molekulnya paling sedikit. Dan perlu diketahui juga bahwa tekanan itu berbanding terbalik dengan volume. Jadi ketika tekanan diperbesar, maka volumenya itu akan volume dari sistemnya itu akan diperkecil. Kemudian berbanding terbalik lagi, kalau misalkan tekanan sistemnya diperkecil, maka volumenya akan lebih diperbesar. Jadi kebalikannya begitu. Untuk selanjutnya. Nah, ini untuk ringkasannya, jadi pengaruh suhu. Jadi suhu tuh dapat mengubah konstanta keseimbangan karena ia mempengaruhi energi Gibbs bebasnya. Nah, hubungan ini tuh bisa dijelaskan oleh persamaan delta G standar sama dengan min RT ln K. Jadi R-nya itu di konstanta gas idealnya. Nah, dengan meningkatnya suhu, reaksi eksotermik itu cenderung bergeser ke arah reaktan, sedangkan reaksi endotermik akan bergeser ke arah produknya, jadi ke arah kanannya. Nah, kalau yang pengaruh tekanan dan konsentrasi itu malah dia tidak mempengaruhi nilai K, tetapi cuman menggeser posisi kesetimbangannya untuk menyesuaikan lah antara rasio produk reaktannya sesuai dengan nilai K-nya. Jadi yang pengaruh suhu itu mempengaruhi konstanta kesetimbangan, tapi kalau yang pengaruh tekanan dan konsentrasi itu tidak mempengaruhi nilai K, tetapi cuman menggeser. Untuk selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah respon kesetimbangan terhadap katalis. Jadi, fungsi katalis itu untuk mempercepat reaksi tanpa mengubah posisi kesetimbangan. Jadi, energi Gibbs antara reaktan dan produknya itu tetap sama. Ini bisa dilihat dari gambarnya ya. Jadi, kalau dengan katalis itu mempercepat reaksi dengan menurunkan harga energi aktivasinya. Nah, dengan cara tersebut, katalis itu dapat meningkatkan laju reaksi tanpa mengalami perubahan kimia secara permanen gitu. Jadi, katalis nanti akan udah menempel pada bagian substrate tertentu dan pada akhirnya dapat menurunkan energi pengaktifan dari reaksi sehingga reaksinya berlangsung secara cepat. Nah, jadi, meskipun katalis mempercepat reaksi mencapai kesetimbangan, sifat dasar dari kesetimbangannya itu tetap tidak berubah karena energi Gibbs-nya tetap konstan. Lanjutnya. Nah, selanjutnya ada persamaan Van Hoff. Jadi, persamaan Van Hoff itu adalah sebuah persamaan yang menghubungkan perubahan konstanta keseimbangan atau K suatu reaksi dengan perubahan suhunya. Jadi, antara K dengan suhunya. Nah, jika delta H standarnya konstan dan K1, K2 temperatur dan suhu 1 dan suhu 2-nya sudah diketahui, maka delta H-nya itu dapat langsung dihitung tanpa mengetahui berapa besarnya energi Gibbs. Jadi, persamaan Van Hoff itu diturunkan dari hubungan antara energi Gibbs, entalpi, dan entropi dari suatu reaksi. Jadi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah asam poliprotik. Asam poliprotik adalah senyawa molekuler yang dapat menyumbangkan lebih dari satu proton. Asam poliprotik yang paling baik dianggap sebagai spesies molekuler yang dapat menghasilkan serangkaian asam bromsat saat menyumbangkan suksesi protonnya. Dengan contohnya yang pertama itu ada asam sulfat atau H2SO4 yang dapat menyumbangkan hingga 2 proton. Kemudian contoh kedua ada asam fosfat atau H3PO4 yang dapat menyumbangkan hingga 3 proton. Di mana asam sulfat adalah induk dari 2 asam bromsat yaitu H2SO4 itu sendiri dan H2SO4. Sedangkan pada asam fosfat adalah induk dari 3 asam bromsat yaitu H3PO4, H2PO-min, dan HPO2-min. Baik, selanjutnya kesetimbangan yang perlu dipertimbangkan pada H2A dengan 2 proton asam, seperti contohnya pada H2SO4, yaitu dapat dilihat pada gambar persamaan reaksinya, ada H2A ditambah H2O akan menjadi H3O plus ditambah Ha-, di mana Ka1 ini sama dengan AH3O plus Ha- dibagi AH2A. Kemudian yang kedua ada Ha- ditambah H2O menjadi H3O plus tambah A2-, di mana K2 sama dengan AH3O plus dan A2- dibagi AHA-, di mana dengan dapat dijelaskan pada kesetimbangan pertama, Ha- adalah basa konjugat dari H2A, yang kedua kesetimbangan kedua Ha- bertindak sebagai asam dan A2- adalah basa konjugatnya. Dan kemudian Ka2 lebih kecil daripada K1 atau biasanya 3 kali lipat untuk spesies molekul kecil karena proton kedua lebih sulit dihilangkan oleh muatan negatif pada Ha-. Boleh lanjut. Selanjutnya ada sistem amfiprotik. Spesies amfiprotik adalah molekul atau ion yang dapat menerima dan menyumbangkan proton. Dengan contoh, HCO3- dapat bertindak sebagai asam membentuk CO32- dan sebagai basa membentuk H2CO3. Asam amino adalah senyawa amfiprotik yang paling penting karena dapat bertindak sebagai donor proton berdasarkan pada gugus karboksilnya dan sebagai basa pada gugus aminonya. Dalam larutan asam amino sebagai besar terbentuk dalam bentuk zwitterionik atau ion ganda. Ion ganda di mana gugus amino ini terprotonasi dan gugus karboksilnya itu dideprotonasi. Artinya bahwa proton asam dari gugus karboksilnya telah disumbangkan ke gugus amino basa atau tidak harus dari molekul yang sama. Baik, selanjutnya ada contoh bentuk dari zwitterionic glycina atau NH2CH2COH pada
plus H3NCH2CO2-. Dapat dilihat pada kurva ini, di mana komposisi fraksi mol bentuk histidin atau his yang terprotonasi dan terdeprotonasi dalam larutan berair sebagai fungsi pH. Nah, dijelaskan pada gambar tersebut diasumsikan bahwa dalam larutan glisin berair terdapat spesies NH2CH2COOH, atau secara umum BAH, yaitu B mewakili gugus amino basa dan AH merupakan gugus asam karboksilat. NH2CH2CO- atau BA-, kemudian plus NH3CH2COH atau plus HBAH, dan zwitterion atau plus NH3CH2CO2- sebagai HBA. Dengan kesetimbangan transfer proton dalam air adalah dapat dilihat pada pesanan reaksinya, yaitu pada BAH ditambah H2O menjadi H3O plus ditambah BA- menjadi K1, kemudian yang kedua ada plus HBAH tambah H2O menjadi H3O plus tambah BAH sebagai K2, kemudian yang ketiga BA plus BA- tambah H2O menjadi H3O plus ditambah BA- sebagai ketiga. Berdasarkan gambar ditemukan bahwa ekspresi untuk komposisi larutan dengan H sama dengan konsentrasi H3O plus, yaitu FBA- sama dengan K1, K2, K3 dibagi K, kemudian F plus HBA- yaitu HK1 tambah HK1 kali K2 bagi K, kemudian F atau BAH sama dengan HK2 kali K3 dibagi K, kemudian yang terakhir ada F plus HBAH sama dengan H pangkat 2 K3 dibagi K. Selanjutnya ada solusi penyangga, di mana sel-sel ini berhenti berfungsi dan mungkin rusak tanpa dapat diperbaiki jika pH berubah secara signifikan. Jadi kita perlu memahami bagaimana pH distabilkan oleh buffer, yaitu solusi penyangga terdiri dari asam lemah dan basa konjugasi atau basa lemah dan asam konjugasi, yang dapat memperlambat perubahan pH pada saat penambahan zat lain dalam jumlah tertentu, di mana peran solusi penyangga adalah untuk menyesuaikan pH larutan dalam rentang terbatas sehingga keasaman solusi sampel memenuhi rentang dapat ditentukan oleh metode analisis. Jika dilihat dari pembentukannya, larutan penyangga ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu larutan penyangga asam dan juga larutan penyangga basa. Kemudian asam dan basa hanyalah menjadi sifat dari larutan tersebut, di mana secara fungsi masih sama, yaitu mempertahankan pH dari penambahan asam, basa, dan air. Yang pertama itu adalah larutan penyangga asam, yang merupakan larutan terdiri dari campuran asam lemah dan basa konjugasinya, yang disebut dengan larutan penyangga asam karena memiliki pH kurang dari 7 atau bersifat asam. Kemudian yang kedua adalah larutan penyangga basa, yang merupakan larutan yang terdiri dari campuran basa lemah dan konjugasinya, yang akan disebut dengan larutan penyangga basa karena memiliki pH lebih dari 7 atau bersifat basa. Selanjutnya ada perhitungan solusi penyangga, dapat dimisalkan membuat larutan dengan melarutkan sejumlah asam lemah dari basa konjugasinya. Itu untuk menghitung pH larutannya menggunakan ekspresi untuk K dari asam lemah dengan menulis Ka sama dan AH3O plus A base dibagi A acid menjadi AHO H3O plus konsentrasi base bagi konsentrasi asam. Kemudian yang mengatur ulang itu terlebih dahulu menjadi AH3O plus, yaitu Ka konsentrasi asam dibagi konsentrasi basa, yang kemudian juga dalam mengambil logaritma umum negatif kepersamaan Henderson-Hasselbalch pada pH pKa min log konsentrasi asam dibagi konsentrasi basa. Ketika konsentrasi asam ini dan basa konjugasinya sama, suku kedua di sebelah kanan persamaannya itu 4,27, yaitu log 1 sama dengan 0, sehingga dalam kondisi ini pH-nya sama dengan pKa. Boleh di next. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah kita sampaikan, yang pertama, kesetimbangan kimia terjadi ketika laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik, sehingga konsentrasi reaktan dan produk tetap sama. Konstanta kesetimbangan menggambarkan rasio konsentrasi produk terhadap reaktan pada keadaan keseimbangan. Yang kedua yaitu energi bebas Gibbs digunakan untuk menentukan apakah suatu reaksi bersifat spontan atau tidak. Jika delta G kurang dari 0, maka reaksi berlangsung secara spontan. Jika delta G lebih dari 0, maka reaksi tidak spontan. Dan jika delta G sama dengan 0, maka reaksi berada dalam keadaan seimbang. Hubungan antara delta G dan K memberikan informasi tentang posisi keseimbangan, yaitu kesetimbangannya bergeser ke arah produk atau reaktan. Yang ketiga yaitu suhu, tekanan, dan konsentrasi dapat mempengaruhi posisi kesetimbangan. Prinsip Likert-Lire menyatakan bahwa jika suatu sistem dalam kesetimbangan terganggu, sistem tersebut akan berusaha untuk mengembalikan kesetimbangan dengan menyesuaikan posisi reaksi. Yang keempat yaitu teori Bronsted-Lowry menjelaskan asam sebagai donor proton dan basa sebagai akseptor proton. Konstanta disosiasi asam atau Ka dan konstanta disosiasi basa atau Kb digunakan untuk menggambarkan kekuatan asam dan basa. Buffer pH berfungsi untuk menjaga stabilitas pH dalam sistem biologis. Yang terakhir yaitu ATP berperan penting dalam penyimpanan dan transfer energi dalam sel. Hidrolisis ATP menyediakan energi yang diperlukan untuk reaksi endergonik dan proses biologis lainnya. Boleh di next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang sudah disampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat dimengerti.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.